Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, saya Saiful Ashar dari jurusan Otomasi Sistem Permesinan NIM 19 OSP 439. Pada kali ini kita akan membahas tentang materi PLC yang merupakan bagian dari MIT mata kuliah PLC. Baik, langsung saja kita ke PowerPoint-nya untuk membahas materinya. Baik, kita menuju ke materi pembahasan materi PLC. Yang pertama yaitu materi yang akan dibahas. Adapun materi yang akan dibahas itu ya pertama, pengertian PLC. Kemudian yang kedua, komponen utama pada PLC. Yang ketiga, sejarah singkat PLC. Keempat, jenis pembagian PLC. Dan terakhir, kelebihan PLC dibandingkan dengan relay dan microcontroller. Baik, yang pertama, berdasarkan namanya, konsep programmable logic controller adalah sebagai berikut. Programmable menunjukkan kemampuan dalam hal memori untuk menyiapkan dan menyimpan program yang telah dibuat yang dengan mudah diubah-ubah fungsi atau kegunaannya. Logik menunjukkan kemampuan dalam proses input secara aritmatik dan logik, yakni melakukan operasi, membandingkan, menjumlahkan, mengalihkan, membagi, mengurangi, negasi, and, or, dan lain sebagainya. Microcontroller atau controller menunjukkan kemampuan dalam mengontrol dan mengatur proses sehingga menghasilkan output yang diinginkan. Kontrol logika terprogram adalah suatu mikroprosesor yang digunakan untuk otomasi proses industri seperti pengawasan dan pengontrolan mesin di jalur perakitan suatu pabrik. Lanjut, yang pada gambar di samping ini adalah contoh PLC jenis Omron. Kemudian yang kedua, komponen utama pada PLC. Yang pertama adalah catu daya atau power supply. Catu daya listrik digunakan untuk memberikan pasokan daya keseluruhan komponen-komponen PLC. Kebanyakan PLC bekerja dengan catu dayanya sebagai modul tersendiri, yang demikian biasanya merupakan PLC besar, sedangkan PLC medium atau kecil catu dayanya sudah menyatu. Jadi ini adalah gambar catu daya, contoh gambar catu daya. Baik, selanjutnya Central Processing Unit atau CPU. Alat unit pengolahan pusat terdiri dari 3 komponen penyusun, yaitu yang pertama prosesor, yang kedua memori, dan yang ketiga catu daya atau power supply. Selanjutnya komponen utama PLC yaitu prosesor merupakan otak dari sebuah PLC. Fungsi utamanya adalah mengatur tugas pada keseluruhan sistem PLC, mengerjakan berbagai operasi, antara lain mengeksekusi program, menyimpan dan mengambil data dari memori, membaca nilai input dan mengatur nilai output, memeriksa kerusakan, melakukan operasi matematis, manipulasi data, dan tugas-tugas diagnostik, serta melakukan komunikasi dengan perangkat lain. Yang kedua yaitu memori, adalah area dalam CPU PLC, tempat data serta program disimpan dan dieksekusi oleh prosesor. Pengetahuan tentang sistem memori pada PLC akan sangat membantu dalam memahami cara kerja PLC. Secara umum, memori dapat dibagi 2 kategori. Yang pertama, volatile atau mudah hilang, dan non-volatile. Program atau data pada memori volatile akan hilang jika catu daya PLC mati. Memori ini juga dikenal dengan nama RAM, Random Access Memory. Dalam sebagian PLC memori, jenis RAM masih digunakan untuk menyimpan program pengguna atau aplikasi dengan menggunakan baterai sebagai backup
daya jika catu daya mati. Adapun sifat dari memori non-volatile yaitu program atau data yang tersimpan di dalamnya tidak akan hilang walaupun catu daya PLC mati. Yang termasuk kategori ini adalah yang pertama ROM, Read Only Memory. Jenis memori ini dirancang untuk menyimpan data atau program secara permanen pada PLC. ROM bisa digunakan untuk menyimpan sistem operasi dan BIOS. Yang kedua, PROM, Programmable Read Only Memory. Memori ini dapat diprogram ulang dengan menggunakan alat program khusus, digunakan untuk backup program. Dan yang ketiga, EPROM, Erasable Programmable Read Only Memory. Memori ini turunan dari jenis PROM yang dapat diprogram yang sebelumnya dihapus dengan menggunakan sinar ultraviolet. Yang keempat, EPROM, Electrical Erasable Programmable Read Only Memory, adalah memori non-volatile yang menyerupai RAM. Kebanyakan PLC menggunakan jenis ini untuk menyimpan program pengguna. Alasan utama adalah kemudahan dalam mengubah program pada memori tersebut, yaitu hanya dengan menggunakan perangkat pemrograman PLC itu pada memori tersebut. Misal komputer atau unit mini programmer. Salah satu kerugian memori jenis ini adalah keterbatasan dalam kemampuan hapus tulisannya, yaitu sekitar 10.000 kali. Selanjutnya, pada bagian C, modul masukan dan modul keluaran. Modul masukan adalah keluaran adalah perantara antara PLC dengan perangkat keras. Masukan dan perangkat keras keluaran. Gambar di bawah ini menunjukkan posisi keduanya dalam sistem PLC. Tujuannya adalah melindungi CPU PLC dari sinyal yang tidak dikehendaki, yang dapat merusak CPU itu sendiri. Modul masukan dan modul keluaran ini berfungsi untuk mengkonversi atau mengubah sinyal-sinyal yang sesuai dengan tegangan kerja CPU PLC. Misalnya masukan dari sensor dan tegangan kerja 5 volt DC harus dikonversikan menjadi tegangan 24 volt DC agar sesuai dengan tegangan CPU PLC. Hal ini dapat dilakukan dengan mudah, yaitu dengan menggunakan optoisolator sebagaimana ditunjukkan pada gambar di bawah. Bagian D, perangkat pemrograman, yang merupakan alat untuk memasukkan atau membuat serta mengedit program ke dalam PLC. Yang ada dua perangkatnya, yaitu yang pertama mini programmer atau konsol, yang merupakan sebuah perangkat seukuran kalkulator saku yang berfungsi untuk memasukkan instruksi-instruksi program PLC. Yang kedua, komputer. Pemrograman PLC dengan menggunakan mini programmer ini akan sangat melelahkan jika jumlah anak tangga pada diagram ladder yang akan diprogram berukuran relatif besar. Selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah singkat tentang PLC. PLC itu pertama kali diperkenalkan pada tahun 1960-an. Alasan utama perancangan PLC adalah untuk menghilangkan beban ongkos perawatan dan penggantian sistem kontrol mesin berbasis relay. Baik, selanjutnya yaitu jenis pembagian PLC. Yang pertama yaitu tipe compact. Ciri-ciri PLC jenis ini ialah yang pertama, seluruh komponen yaitu power supply, CPU, modul input, output, dan modul komunikasi menjadi satu. Yang kedua, umumnya berukuran kecil atau compact. Yang ketiga, mempunyai jumlah input atau output relatif sedikit dan tidak dapat di-expand. Yang terakhir adalah tidak dapat ditambah modul-modul khusus. Dan berikut ini adalah contoh PLC compact dari Allen Bradley, seperti gambar di samping. Selanjutnya,
Yang kedua yaitu tipe modular. Ciri-ciri PLC jenis ini ialah yang pertama, komponen-komponennya terpisah ke dalam modul-modul. Yang kedua, berukuran besar. Kemudian memungkinkan untuk ekspansi jumlah input atau output sehingga jumlahnya lebih banyak. Dan yang terakhir, memungkinkan penambahan modul-modul khusus. Berikut gambar di samping adalah contoh PLC modular dari Omron. Selanjutnya, dan materi terakhir adalah kelebihan PLC dibandingkan relay dan microcontroller. Kemampuan PLC terus dikembangkan hingga sekarang. PLC saat ini mempunyai scan times yang lebih cepat sehingga menggunakan teknologi microprocessor yang lebih maju. Kemampuan input dan outputnya juga meningkat menjadi lebih hemat ruang dan terbiaya lebih rendah. Walaupun kemampuan PLC terus meningkat sehingga mempunyai scan times yang lebih cepat, tipe-tipe antarmuka yang lebih bervariasi, kemampuan memproses data yang lebih canggih, namun spesifikasi PLC tetap mempertahankan tujuan awal penciptaannya, yaitu mudah untuk digunakan dan dipelihara. Yang pertama yaitu PLC, yang paling cocok untuk mengotomatisasikan sejumlah besar tugas otomasi seperti mengotomatiskan sistem di pabrik. Yang kedua, relay, paling cocok untuk mengotomatiskan secara handful dengan tugas otomatisasi sederhana seperti mengontrol start-stop motor. Yang terakhir adalah microcontroller, paling cocok untuk mengotomatiskan aplikasi dengan seperangkat parameter tetap dan memiliki potensi untuk produksi massal, seperti contohnya mesin cuci. Baik, cukup sekian materi yang sempat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.